AST 1756 Suster Yu, Dewi. Dengan esensi kayu surgawi, King Sui merasa lebih percaya diri. Tidak hanya Finesse Iblis haus darahnya menjadi jauh lebih kuat, itu juga memiliki pertahanan yang menakutkan. Itu bisa digunakan untuk melindungi dirinya sendiri serta orang-orang di sekitarnya. Selain tanaman merambat iblis yang haus darah, King Sui juga mengolah pedang emasnya. Bagaimanapun, dia menelan mutiara emas dan api sebelumnya. Untuk elemen api, dia mengolah api primordial, cambuk api primordial, dan seterusnya. Terlebih lagi, dia sudah memiliki pencapaian yang sangat tinggi di dalamnya. Elemen bumi, untuk saat ini, hanya terdiri dari gunung 9 benua. Selain esensi kayu surgawi dari atribut kayu, cukup mudah untuk melatih elemen lainnya. Waktu berjalan sedikit demi sedikit, tetapi King Sui tetap tenang dan memiliki pola pikir yang stabil. Tanpa sadar, sudah waktunya baginya untuk pergi. Pada saat dia keluar dari dunia, 6 jam telah berlalu di dunia luar. Mu Yun Qingge siap untuk pergi. Namun, dia tidak memanggil kepiting Raja Pertempuran Giok Putih. King Sui juga tidak mencoba menanyainya mengapa. Ayo pergi, King Sui berkata setelah melihat sekeliling. Ya, kamu tidak perlu mencarinya lagi. Aku tidak membiarkannya keluar. Mu Yun Qingge tersenyum dan berkata. Entah bagaimana, King Sui sekarang menemukan wanita itu sedikit berbeda dari dulu. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia tampaknya menjadi sedikit lebih mudah untuk didekati. Dia lebih sadar dengan kata-katanya sekarang, ini adalah tanda bahwa dia merasa lebih dekat dengan orang yang dia ajak bicara. Hal-hal yang terjadi di kota Luoxing kali ini telah membantunya untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam terhadap kehidupan manusia. Mungkin, persepsi yang dia miliki sebelumnya mungkin tidak sepenuhnya benar, tetapi melarikan diri darinya bukanlah solusi. Namun, sepertinya tidak mudah untuk membuatnya merasa nyaman. Faktanya, King Sui tidak dapat sepenuhnya memahami pikirannya. Bahkan preferensinya, apakah dia menyukai sesuatu atau tidak, King Sui tidak yakin tentang itu. Oleh karena itu, dari sudut pandang ini, King Sui mulai bertanya-tanya apakah dia yang terlalu banyak berpikir. Aku tidak mencarinya. King Sui tersenyum dan berkata. Kalau begitu, apa yang kamu cari? Mu Yun Qingge bertanya dengan santai. Dia tidak percaya apa yang dikatakan King Sui. Aku melihatmu. King Sui menjawab dengan santai. Tiba-tiba, dia memahami sesuatu, dia tidak perlu menghindari hal-hal semacam ini, dia juga tidak perlu terlalu memikirkannya. Mengikuti arus adalah hal terbaik untuk dilakukan. Namun, sepertinya itu juga tidak mudah untuk dilakukan. Untungnya, dia telah berhasil menemukan arahnya untuk itu. Untuk apa? Karena kamu terlihat cantik. Mu Yun Qingge berhenti berbicara. Dia merasa bahwa pria ini sedikit berbeda hari ini, tetapi dia tidak dapat mengatakan dengan tepat bagaimana caranya. Tempat ini berada di antah berantah. Untuk kecantikan luar biasa sepertimu berada di sini, bahkan aku merasa ingin melakukan sesuatu padamu. Saat King Sui berbicara, tatapan serakah melintas di matanya. Dia sedang memeriksa Mu Yun Qingge. Mu Yun Qingge terkejut saat melihat tatapan King Sui. Tapi dengan sangat cepat, dia mulai tersenyum, baiklah, ayo pergi. Saya benar-benar tidak terlihat seperti kecantikan yang luar biasa. Petik 2. Saat ini, King Sui terdiam. Dalam hal apa dia tidak menyukai kecantikan yang luar biasa? Dia menatap wanita luar biasa di depannya dengan ekspresi bahagia, sementaranya sedikit bergetar, memancarkan aura yang mempesona dan menawan. Dia milik suku Drakaina, oleh karena itu, sosoknya tampak seperti dibuat oleh surga itu sendiri. Rayuan semacam ini datang dari dalam jiwa dan tulangnya. Dia dapat dengan mudah memancarkannya tanpa usaha apapun, semakin alami keindahannya, semakin menghancurkannya. Bahkan, mungkin dia bahkan tidak menyadari pesona yang dia miliki dalam dirinya. King Sui sedikit tercengang. Namun, dia masih mempertahankan sedikit kesadarannya. Dengan cara yang tampaknya tidak terkendali, King Sui dengan lembut melangkah ke depan dan memegang tangannya. Rasanya lembut seperti batu giok dan lembut seperti tidak ada tulang di dalamnya. Mu Yun Qingge mencoba menarik kembali tangannya, tetapi dengan sangat cepat, dia menolak niat itu. Wajahnya memerah saat dia berbicara, bangun. Dia telah mengenal King Sui selama bertahun-tahun. Dia tahu bahwa dia bukan pria seperti itu. Dia juga menyadari pesonanya sendiri, dia hanya tidak berharap dirinya bisa menarik pria ini. King Sui tersenyum, tapi dia tidak melepaskannya, ayo bergerak. Untuk kecantikan yang luar biasa berada di sisiku, aku merasa telah menyia-nyiakan banyak kesempatan. King Sui tidak keras, tapi Mu Yun Qingge bisa mendengarnya dengan jelas. Dia merasa tidak bisa berkata-kata setelah mendengar apa yang dia katakan. Dia mengangkat tangannya dan meninjunya, omong kosong.
Ekspresinya yang setengah senang dan setengah marah membuatnya terlihat imut. Dengan upaya maksimalnya, King Sui menoleh dan segera menggunakan efek langkah 9 benua. Dia benar-benar takut bahwa dia akan kehilangan kendali dan menciumnya atau melakukan hal-hal yang lebih buruk. Berpegangan tangan sudah menjadi batasnya. Selanjutnya, ini juga karena keadaan khusus antara dia dan King Sui. Kalau tidak, mustahil baginya untuk bahkan memegang tangannya. Beberapa hari berlalu. Secara keseluruhan, perjalanan mereka bisa dianggap aman. Mereka tidak benar-benar mengalami bahaya apapun. Namun, di tengah perjalanan mereka menemukan beberapa binatang buas yang tangguh dan ganas. Pada satu titik, mereka bahkan bertemu dengan sekelompok binatang buas. Untungnya, dengan efek langkah 9 benua, mereka berhasil melarikan diri dari mereka. King Sui juga memberinya cincin batu suci giok surgawi miliknya. Dengan cara ini, bahkan jika mereka benar-benar menemukan bahaya apapun, dia akan dapat dengan cepat memindahkan dirinya sendiri. Selanjutnya, dia bisa menggunakannya terus-menerus hingga 100 kali. Cincin itu tidak lagi berguna bagi King Sui, mengingat dia memiliki efek 9 benua, serta alam dan binatang neraka mimpi buruk. Hanya ada sedikit kesempatan ketika dia akan menggunakannya. Mereka sudah dekat dengan gua suara lautan suci, jika semuanya berjalan dengan baik, mereka akan dapat tiba dalam waktu 3 hari. Saat ini, King Sui telah menemukan sekelompok gunung di dasar laut. Legenda mengatakan bahwa gua suara lautan suci berada jauh di dalam kelompok pegunungan ini. Gunung suci juga dapat ditemukan di antara gunung-gunung ini. Selain itu adalah yang tertinggi dan terletak jauh di antara pegunungan. Mengapa kita tidak menetap di sini untuk hari ini? Setelah itu, kita akan segera masuk. King Sui sedang melihat pegunungan tak terbatas di depannya. Baiklah, ini sudah hari ke-9. Kami berhasil tiba di tempat ini dalam waktu 10 hari. Saya yakin kami akan menemukan bunga mudra suci. Muyun Qingge menghela nafas lega di dalam hatinya. Ini untukmu. Ini akan membantu dalam meningkatkan kekuatan tempurmu. King Sui mengeluarkan rok pertempuran, sepatu bot pertempuran, dan beberapa anak panah. Semua ini ditempa olehnya baru-baru ini ketika dia berada di dunia. Yang paling penting, baik sepatu bot tempur dan rok pertempuran berada di tingkat dewa palsu, yang merupakan tingkat keseluruhan lebih tinggi daripada yang disebut nilai legendaris di masa lalu. Mereka juga sejauh ini, hal terbaik yang pernah ditempa King Sui. Adapun artefak surgawi, itu membutuhkan lebih dari sekadar teknik penempaan surgawi, itu juga membutuhkan bahan pada tingkat artefak surgawi. Tidak perlu baginya untuk memiliki senjata lagi. Busur menembak matahari mampu berubah menjadi pedang. Itu juga bisa berubah menjadi busur dan melepaskan salah satu serangan jarak jauh yang paling kuat. Muyun Qingge juga sangat terkejut melihat benda-benda di tangannya. Itu karena dia bisa merasakan bahwa setiap objek dibuat oleh King Sui. Ini adalah sesuatu yang dibuat khusus oleh King Sui untuknya. Pakai dan cobalah. Pastikan Anda dapat menggunakannya dengan baik. King Sui tersenyum dan berkata. Dia juga penasaran melihat penampilan Muyun Qingge setelah dia memakai semua ini. Muyun Qingge mengangguk dan mengebor jalan ke kamp. Dia baru keluar setelah beberapa saat. Gaun pertempuran ungu dan sepatu bot memberinya semacam aura mulia yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia seperti seorang dewi yang keluar dari lukisan. Wajah cantiknya yang tampak seperti dewi, serta sosok tubuhnya yang sempurna, rambut indahnya diikat di kepalanya. Secara keseluruhan, dia tampak bermartabat dan dewasa. Ini adalah Suster Yu. Dia adalah seorang dewi. Melihat bahwa King Sui sedikit terganggu, Muyun Qingge menatapnya dengan tajam. King Sui melakukannya dengan sengaja. Pada saat yang sama, ini juga mengisyaratkan sebagai pujian untuk seorang wanita. Terima kasih. Muyun Qingge berjalan melewatinya dan menunjukkan senyum tipis. Kamu terlihat cantik. King Sui, di sisi lain, mengatakan sesuatu yang tidak relevan dengan topik. Kamu tidak terduga. Waktu kita terbatas, pada kenyataannya, saya bahkan tidak tahu apa yang Anda lakukan untuk benar-benar mencapai kesempurnaan seperti itu dalam kultivasi Anda, teknik pemurnian obat, serta teknik penempaan. Muyun Qingge penasaran dan menatap King Sui. AST 1757 Gua Suara Lautan Suci. Bukan hal yang baik bagi wanita untuk terlalu penasaran. King Sui tersenyum dan berkata, "Yah, saya dapat dengan jelas mengatakan bahwa saya bukan salah satu dari mereka yang baru saja Anda sebutkan. Aku hanya ingin tahu tentangmu." Muyun Qingge agak malu ketika dia mengatakannya. Jika semuanya benar-benar seperti yang kamu katakan, bukankah itu berarti hal-hal akan berbahaya bagimu? Mungkinkah kamu telah jatuh cinta padaku? King Sui tersenyum dan menatap Muyun Qingge.
Setelah mendengar apa yang dikatakan King Sui, Muyun Qingge langsung tersipu. Apakah kamu tidak malu pada dirimu sendiri? Seolah-olah aku akan jatuh cinta padamu. Kamu tidak perlu terlalu malu tentang itu. Sangat normal bagi seorang wanita untuk mulai mencari seorang pria pada titik tertentu dalam hidup mereka. Baik itu, pria atau wanita, mereka dilahirkan dengan emosi. King Sui berkata dengan nada serius. Kaulah yang mencari wanita, dan kaulah yang terlahir dengan emosi. Untuk sesaat, Muyun Qingge merasa sangat malu. Tidak ada pria yang pernah mengatakan hal seperti itu padanya sepanjang hidupnya. Wajahnya langsung memerah. Dia tidak tahu harus berbuat apa, bahkan detak jantungnya menjadi beberapa kali lebih cepat. Dia tidak berani menatap King Sui, namun dia terus-menerus memukul dada King Sui dengan tinjunya. Melihatnya seperti itu, King Sui merasa bahwa ini mungkin salah satu momen paling bahagia dalam hidupnya. Itu adalah semacam kebahagiaan yang datang jauh dari lubuk hati seseorang. Adegan yang dia lihat saat ini adalah adegan yang paling indah baginya. Pada saat Muyun Qingge berhenti, dia menyadari bahwa dia sudah memeluk leher King Sui dengan kepala terkubur di dada King Sui. King Sui di sisi lain sudah melingkarkan tangannya di pinggangnya. Tapi dia tidak benar-benar melakukan sesuatu yang melampaui batas. Dia mengangkat kepalanya dan menatap King Sui. Satu-satunya hal yang dia lihat adalah senyum hangat. Juga, dia merasakan semacam kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia bukan kerabat darahnya, tapi jauh di lubuk hatinya, dia sudah mulai memperlakukannya seperti itu. Ini juga mengapa dia memiliki beberapa interaksi dekat dengannya. Qingge, sebelum kamu menikah, perlakukan aku seperti priamu sendiri. Kamu tidak perlu seformal itu denganku. Pada saat King Sui selesai berbicara, dia merasa agak canggung. Terlepas dari segalanya, dia tidak pernah memikirkan sesuatu yang terlalu berlebihan. Sebagai tanggapan, Muyun Qingge dengan gembira mengangkat kepalanya, aku tidak akan terlalu formal di sekitarmu, tetapi kamu tidak boleh menggertakku. Aku masih berencana untuk menikah. King Sui mengangguk. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa sedikit kesal. Perasaan semacam ini membuatnya sadar bahwa dia sangat posesif. Sebelum ini, alasan mengapa dia tidak pernah melakukan apapun padanya, adalah karena dia telah melajang sepanjang hidupnya, tetapi sekarang setelah dia mendengar bahwa dia berencana untuk menikah, dia merasa sedikit tidak nyaman. King Sui melihat cincin yang dia berikan padanya, yang pernah dia pakai untuk waktu yang lama. Baik itu kehidupan masa lalu atau saat ini, baik di dunia, cincin dianggap sebagai simbol untuk berjanji cinta seseorang. Saat itu, ketika dia menyerahkan cincin itu padanya, dia sudah ragu-ragu untuk sementara waktu. Tapi dia benar-benar mengulurkan tangannya dan membiarkan King Sui memasukkannya ke jarinya. Pada hari kedua, King Sui segera memasuki wilayah pegunungan tanpa batas bersama Muyun Qingge. Setelah terus-menerus menggunakan efek langkah 9 benua, mereka menemukan diri mereka jauh di dalam daerah pegunungan. Langkah 9 benua King Sui saat ini memungkinkannya untuk melakukan perjalanan jutaan li dalam sekali jalan. Tetapi bahkan setelah menggunakannya 100 kali, dia masih tidak bisa keluar dari daerah pegunungan ini. Luasnya dunia ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada juga desa serta kastil di daerah pegunungan. Beberapa daerah pegunungan diratakan untuk membangun istana di atasnya. Tentu saja, ada juga bumi dan langit sebagai bagian dari pemandangan. Tetapi ketika dia melihat dari jauh, satu-satunya yang bisa dilihat adalah daerah pegunungan yang tak terbatas. Hanya mereka yang benar-benar pergi ke wilayah itu yang akan mengetahui, bahwa di dalamnya juga ada sekte, bangsawan, dan dinasti. Namun, semakin dalam maju ke wilayah tersebut, semakin sedikit orang yang akan mereka temukan. Ini berada di dekat dasar laut. Jauh di dalamnya, akan ada lebih banyak binatang buas. King Sui, gua suara lautan suci seharusnya ada di sekitar sini. Aku ingin tahu apakah tempat itu akan mudah dicari. Muyun Qingge mengikuti King Sui saat mereka terus mencari tempat itu. Gua suara lautan suci terletak lebih dalam di dalam lautan dalam. Area yang perlu kita cari cukup besar. Mari kita lanjutkan mencarinya. King Sui juga agak bingung, lagi pula, area targetnya terlalu besar. Meskipun tidak sejauh dia mencari jarum di lautan, itu masih sangat sulit ditemukan. Namun setengah hari lagi berlalu. Menurut apa yang ditampilkan di peta, mereka seharusnya cukup dekat dengan tujuan. King Sui, coba rasakan aura di sekitarmu, aku merasakan sesuatu. Muyun Qingge tersenyum. King Sui juga berhasil merasakan aura suci. Meskipun hanya sedikit, auranya tebal dan kuat. King Sui segera memberitahu Muyun Qingge, kita seharusnya bisa menemukan gua suara lautan suci jika kita mengikuti aura ini.
Mereka menghabiskan waktu berjam-jam terus-menerus mondar-mandir di gunung. Setelah itu, mereka segera melakukan perjalanan dalam garis lurus melintasi udara. Setelah melihat apa yang ada di depan mereka, mereka terkejut. Sepertinya, tempat ini adalah lautan yang berada di tengah lautan. Ini adalah area domain laut. Masih ada laut lain di dasar lautan. Air di sini bahkan lebih jernih. Selanjutnya, mereka juga memberikan aura yang kuat dan suci. Jika tidak salah, tempat ini seharusnya adalah lautan suci. Samudra suci, gua suara lautan suci seharusnya ada di sekitar sini. King Sui sedang memeriksa sekeliling. Di kejauhan, ada gunung yang sangat tinggi. Aura suci yang diberikannya menarik perhatian King Sui. Gunung suci, puncak gunung yang tinggi dan tampak elegan, aura kuat yang dipancarkannya sebanding dengan seluruh lautan suci. Legenda mengatakan bahwa lautan suci adalah halaman belakang gunung suci. Dari kelihatannya, gua suara lautan suci seharusnya berada di dalam lautan suci. Itu seharusnya gunung suci. Apakah menurutmu kita harus menyapa orang-orang di gunung suci karena kita berada di lautan suci? King Sui bertanya pada Muyun Qingge. Sebenarnya, dia sadar bahwa orang-orang dari gunung suci mungkin tidak mengizinkan mereka masuk ke gua suara lautan suci begitu mereka menyapa mereka. Tetapi jika mereka diperhatikan tanpa menyapa mereka terlebih dahulu, semuanya juga tidak akan terlihat bagus. Kami mungkin tidak diizinkan masuk ke dalam gua jika kami menyapa mereka. Kita bisa mencoba turun dulu. Jika kita benar-benar diperhatikan, kita dapat menggunakan alasan bahwa kita tidak menyadari keberadaan Gunung Suci. Muyun Qingge berkata setelah berpikir sejenak. Ya, seperti yang terlihat, Qingge memang orang yang licik. Baiklah kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. King Sui mengangguk. Mati saja. Muyun Qingge terdiam. Sampai sekarang, dia juga tidak jelas tentang perasaannya saat ini. Ini bukan kemarahan, dia hanya bersikap seperti ini karena dia tidak tahan. Dia merasa seperti ini setiap kali dia di depannya, dia bahkan tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Pada dasarnya, dia merasa seperti seorang wanita di depannya. Ayo pergi, semakin awal kita pergi, semakin baik. King Sui meraih Muyun Qingge dan segera melompat ke Laut Suci. Lautan Suci sangat besar. Demi tidak ketahuan, King Sui segera menggunakan langkah 9 benua. Namun, jarak yang ditempuh tidak seberapa. King Sui mengikuti arah dengan ki spiritual yang paling melimpah. Dia merasa bahwa gua suara lautan suci harus menjadi salah satu tempat dengan ki spiritual yang paling melimpah. King Sui menggunakan langkah 9 benua beberapa kali. Namun, jarak yang dia tempuh setiap kali sangat tidak signifikan. Seharusnya hanya sekitar 20 juta li. Hal-hal di sini memang cukup baik. King Sui sedang mengamati tanaman obat dan ikan yang tersedia di sini. Dia tidak bisa membantu tetapi mengatakannya. Sebagian besar tanaman obat di sini berusia sekitar 10.000 tahun. Ada sejumlah besar dari mereka. Bahkan tanaman obat dengan usia beberapa ratus ribu atau jutaan tahun cukup umum di sekitar sini. Saat King Sui maju ke depan, dia memetik beberapa herbal. Setelah itu, dia segera melemparkan mereka ke alam. Sejauh yang dia tahu, dia mungkin bisa menemukan beberapa ramuan penyelamat nyawa bahkan jika dia tidak bisa menemukan bunga mudra suci. Pada dasarnya, tempat ini seperti ruang harta karun. Sebenarnya, King Sui juga tidak menyadarinya, dengan sense spiritualnya yang kuat, dia mengikuti aura suci dan memasuki gua suara lautan suci. Seluruh aura suci dari lautan suci berasal dari gua batu yang sangat besar ini. Oleh karena itu, tanaman obat di sini berusia sekitar 100.000, atau bahkan jutaan tahun. Sebenarnya, itu belum ada selama itu. Tetapi efek medisnya bisa bertahan hingga usia yang setara dengan yang disebutkan. Susu piala batu. King Sui mengamati udara lembab di sekitar sini, namun tidak ada setetes air pun di sekitarnya. Namun, ada kolam besar berisi cairan putih susu. Mereka memancarkan ki spiritual yang kuat. King Sui kemudian mengangkat kepalanya hanya untuk menemukan bahwa seperti sebelumnya, seluruh tempat tampaknya tak terbatas. Demikian pula, atap di sekitar area ini juga sangat-sangat tinggi. Tempat ini tidak mungkin gua suara lautan suci, kan? Mungkinkah semudah itu menemukannya? AST 1758 batu kristal lampu bintang, ular laut bumi besar. King Sui hanya menyadari betapa kuatnya beberapa daerah suci. Tidak heran mengapa sekte yang kuat cenderung dibangun di suatu tempat yang sangat jauh dari lingkungan normal. Ini bukan hanya karena warisan yang mereka miliki, itu juga terkait dengan cara mereka memanfaatkan harta karun surgawi. King Sui memandang tempat ini sebagai rumah harta karun alami. Menurutnya, jika seseorang memilih untuk meninggalkan tempat ini sebagaimana adanya,
mereka akan menyia-nyiakan kesempatan berharga mereka untuk mendapatkan beberapa harta. Dia terus-menerus mengambilnya, tidak hanya ramuan obat tetapi juga beberapa spesies ikan yang berharga serta kura-kura dan melemparkannya ke dunia. King Sui merasa sangat bahagia. Dia persis seperti orang yang sangat miskin, yang tiba-tiba diberi villa, mobil mewah, wanita cantik, uang, serta perusahaan. Bagi King Sui, hal-hal yang dia dapatkan saat ini sama menariknya dengan uang dan wanita cantik dari inkarnasi sebelumnya. Sebenarnya, orang normal tidak akan bisa mengambil barang dari sini. King Sui hanyalah pengecualian. Dia bisa mengambilnya terlepas dari apakah itu hewan atau tumbuhan. Selain itu, dia juga bisa memanen dalam jumlah besar. Tidak kusangka tempat ini akan memiliki batu kristal lampu bintang 10.000. King Sui mengarahkan pandangannya ke sebuah tempat dengan zat berwarna ungu emas, yang menyerupai kaca dan logam berwarna. Ada sejumlah besar dari mereka. Dia dengan cepat mengeluarkan Golden Battle Halberd-nya dan mulai memisahkan dan menggalinya. Substansinya sangat keras. Meskipun mereka tidak ditempa, bahkan senjata legendaris pun tidak dapat menghancurkannya. Namun, Golden Battle Halberd milik King Sui adalah pengecualian lainnya. Itu menghususkan diri dalam menciptakan kehancuran, menambahkan efek dari manik-manik api 5 elemen, yang selanjutnya meningkatkan kemampuan destruktifnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menggali sepotong besar batu kristal lampu bintang. Saat King Sui maju ke depan, dia terus menjarah tanah dan sebagai hasilnya, dia bahkan mulai merasakan kram kecil di tangannya. Meskipun mengumpulkan begitu banyak dari mereka, dia hanya mengambil jumlah yang sangat kecil dari seluruh lautan. Kelebihan harta alam pasti cukup untuk menutupi jumlah yang dia kumpulkan sekarang. Seseorang tidak boleh kekurangan keserakahan, juga tidak boleh terlalu banyak. Ada terlalu banyak barang bagus di seluruh dunia, orang seharusnya tidak hanya berpikir untuk mengambil semuanya untuk diri mereka sendiri. King Sui, mungkinkah tempat ini adalah gua suara lautan suci? Muyun Qingge memeriksa sekelilingnya dan dia merasa bahwa tempat ini sebenarnya adalah sebuah gua. Satu-satunya masalah adalah ukurannya terlalu besar, sehingga sangat sulit bagi orang untuk membayangkannya sebagai gua yang sebenarnya. Ki spiritual di sekitar sini sangat melimpah, setidaknya, dari apa yang saya pikirkan, tempat ini adalah harta karun. Satu-satunya hal yang saya tidak yakin adalah apakah tempat ini adalah gua suara lautan suci. Mengapa kita tidak melihat-lihat dulu? Bunga mudra suci seharusnya tidak mudah ditemukan. Saat berbicara, King Sui tidak berhenti mengumpulkan barang-barang di sekitarnya. Tiba-tiba, suara mendesis yang menakutkan datang. Itu dari suatu tempat yang tidak terlalu jauh dari tempat ini. Saat King Sui mengangkat kepalanya untuk melihat, ada ular kuning kecoklatan dengan ketebalan pinggang manusia di kejauhan. Sejujurnya, saat ini, King Sui melihat ular dengan ketebalan seperti ini sebagai ular kecil. Seluruh tubuh ular itu berwarna kuning kecoklatan. Ia memiliki kepala, namun tidak memiliki mata. Satu-satunya fitur yang terlihat dari itu adalah mulut. Lidah ular yang panjangnya beberapa meter itu terlihat terus bergerak keluar masuk mulutnya sambil mendesis. Melihat ular secara keseluruhan, itu memberi orang perasaan yang halus dan unik. Itu adalah perasaan aneh, yang terasa seolah-olah bumi sendiri yang melahirkan ular. Ular mistis bumi hebat. Dengan sangat cepat, King Sui sudah berhasil mengetahui asal-usul ular tersebut. Yang membuatnya kesal, adalah kenyataan bahwa ini bukan daratan, tetapi dasar laut, yang berarti bahwa ular yang dilihatnya, seharusnya adalah ular laut bumi besar. Meskipun berada di bawah air, itu masih binatang iblis dengan elemen tanah. Selanjutnya, itu juga salah satu binatang iblis yang paling disukai oleh bumi itu sendiri. Ular laut bumi besar memiliki elemen tanah dan air. Terlepas dari medannya, apakah itu di bumi atau di lautan, ia bisa bergerak seperti ikan di dalam air. Spesies ular ini tidak memiliki mata. Itu memakan bumi dan air dan memiliki tubuh yang sangat tangguh. Biasanya, spesies ular ini hanya akan keluar jika mencoba melindungi sesuatu. Tempat ini tidak jauh dari kolam susu piala batu dari sebelumnya. Sebelum ini, King Sui telah mengumpulkan beberapa susu piala batu yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Hal-hal ini dapat digunakan sebagai bahan yang luar biasa untuk memurnikan obat-obatan. Selain itu, juga memiliki efek yang besar jika dikonsumsi secara langsung. Itu buah iblis tanah suci. Muyun Qingge menunjuk ke pohon di belakang ular laut bumi besar yang setinggi seorang pria. Itu memiliki ketebalan lengan, namun itu benar-benar bengkok dan kuat. Tubuh pohon itu berbentuk spiral. Di atasnya ada 10 buah kuning kecoklatan. Apakah hal-hal ini seharusnya sangat berguna? King Sui tidak tahu banyak tentang buah-buahan. Buah iblis tanah suci adalah buah surgawi untuk binatang iblis elemen bumi.
Itu hanya bisa digunakan oleh binatang iblis. Legenda mengatakan bahwa efeknya sangat kuat. Ular mistis bumi besar akan berubah menjadi naga setelah memakan buah iblis bumi suci. Adapun apakah itu naga sejati, jawabannya masih belum diketahui. Muyun Qingge mengalihkan pandangannya ke pohon buah iblis bumi suci yang lebih tersembunyi. Jika tempat ini benar-benar gua suara lautan suci, mengapa buah iblis bumi suci masih ada di sana? King Sui bertanya, terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Ini sulit untuk dikatakan, tapi dilihat dari warna buah iblis tanah suci, itu akan matang dalam waktu seminggu. Oleh karena itu, apakah tempat ini benar-benar gua suara lautan suci atau tidak akan bergantung pada keberadaan gunung suci dalam waktu seminggu. Kalau begitu, saya pikir akan lebih baik jika saya mengambil semua barang sesegera mungkin. King Sui berkata setelah berpikir sejenak. Kamu tidak boleh memindahkan buah secara acak. Jika Anda memetiknya sebelum matang, efeknya akan berkurang secara signifikan. Selain itu, pohon-pohon ini juga tidak akan bertahan hidup di tempat lain. Muyun Qingge dengan cepat mencoba mengingatkan King Sui. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. King Sui sangat percaya diri dengan Realm of the Valet Jade Immortalnya. Karena pikirannya sudah bulat, dia berencana untuk berurusan dengan ular laut bumi besar terlebih dahulu. Sepertinya, ular besar itu belum dewasa. Ukurannya jauh lebih kecil, dan juga sangat lemah, setidaknya untuk King Sui dan Muyun Qingge saat ini. Pada saat dia melihat King Sui dan Muyun Qingge, ular laut bumi besar tiba-tiba melompat ke arah mereka berdua. Itu telah menjaga buah iblis bumi suci selama bertahun-tahun, itu pasti tidak akan membiarkan kehadiran lain muncul dan mengambil buah itu darinya. Ular laut bumi besar sangat ganas. Tubuhnya panjangnya 100 meter dan terus berayun seperti gada. Itu juga mencoba mengikat mereka, sayangnya, celah kekuatannya terlalu signifikan. Tanpa banyak usaha, King Sui berhasil menaklukkannya. Karena mereka tidak memiliki sarana transportasi di dalam lautan luas ini dan mengingat bahwa ular itu masih muda, King Sui memutuskan untuk menggunakan pil binatang sucinya untuk menjinakkan binatang iblis itu. Kekuatan King Sui meningkat secara signifikan. Selama bertahun-tahun, dia tidak menambahkan binatang buas baru ke gudang senjatanya. Ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa dia belum menemukan binatang apapun yang cocok untuknya. Selain itu, kemajuan kekuatannya sangat signifikan, bahkan binatang iblisnya saat ini juga tidak dapat mengejarnya. Mengasuh mereka secara perlahan adalah proses yang panjang dan segera mencoba menjinakkan yang lebih kuat dari dirinya juga tampak tidak realistis. Kali ini, bisa juga dianggap bahwa dia didesak oleh dorongan tertentu. Setelah menjinakkannya, dia segera melemparkannya ke alam. Setelah itu, King Sui mulai memindahkan pohon buah iblis bumi suci. Akar pohon buah iblis bumi suci terlalu panjang. King Sui tidak punya pilihan selain memecahkannya untuk memigrasikannya. Setelah memindahkannya ke alam, King Sui dengan sengaja menuangkannya dengan musim semi kehidupan. Dengan melakukan itu, dia bisa memastikan bahwa semuanya berjalan dengan sukses. Buah iblis tanah suci yang awalnya membutuhkan 1 minggu lagi untuk matang dengan cepat di alam. Namun, King Sui tidak terburu-buru. Karena dia ada di sini, dia harus mencari dengan cermat. Saat ini, bunga mudra suci masih menjadi prioritasnya. Pada saat King Sui memasuki gua suara lautan suci, 2 wanita muda dan cantik dari Istana Agung Gunung Suci memasuki istana. Sudah ada seorang wanita di istana. Dia memiliki sosok yang cantik dan ramping, memberi orang perasaan bahwa dia adalah ciptaan dewa. Sebuah Ki Anggun bisa dirasakan dipancarkan di sekitar tubuhnya. Nyonya istana, seseorang sedang menuju gua suara lautan suci. Gadis di sisi kiri membungkuk dan berkata, AST 1759 tingkatkan ke loyalitas bodoh, naga emas yang tangguh. Setelah mendengar apa yang dikatakan wanita di sisi kiri, wanita yang berdiri di dekat pintu masuk utara perlahan berbalik. Dia mengenakan pakaian seputih salju dengan garis emas tertanam di dalamnya. Seiring dengan aura suci yang dia pancarkan dari tubuhnya, ada semacam keanggunan di sekelilingnya yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rambutnya yang indah diikat dengan pita emas. Dia memiliki wajah yang cukup cantik untuk menjatuhkan kerajaan. Kulitnya sehalus batu giok dan matanya seperti permata hitam terindah yang pernah dilihat, selain hanya terlihat murni dan jernih, itu juga memancarkan aura suci. Hidungnya yang seperti batu giok juga tinggi dan terlihat bagus. Pada saat ini, wanita itu mengerutkan alisnya, beritahu Ru Meng dan King Meng. Suruh mereka pergi ke gua suara lautan suci. Suara wanita itu terdengar dingin namun indah. Jauh di dalam suaranya juga terdapat kekuatan yang bisa merayu orang. Suaranya sangat menarik, namun juga memberikan semacam perasaan menghina dan megah di dalamnya.
Ini mungkin ada hubungannya dengan statusnya. Ya, Nyonya Istana. Kedua wanita itu berangkat. Tidak lama kemudian, wanita itu juga meninggalkan aula. Setengah hari berlalu. King Sui dan Muyun Qingge telah maju ke depan untuk sementara waktu. Mereka belum menemukan bunga mudra suci. Namun, pada saat ini, King Sui mengeluarkan 2 buah iblis tanah suci. Dia juga memanggil binatang neraka-neraka serta ular laut bumi besar. The Hell Knight Mare Beast lebih merupakan binatang iblis yang dikaitkan dengan bumi tradisional, ular laut bumi besar bahkan lebih dari itu. Ada juga binatang pembunuh naga, itu adalah hasil mutasi dari babi pemburu harta karun. King Sui tidak begitu ingat yang mana dari 5 elemen yang dimilikinya. Untuk saat ini, King Sui tidak terlalu memikirkan binatang pembunuh naga. Yang penting sekarang adalah buah iblis tanah suci. Buah iblis tanah suci, dewasa, mengandung esensi bumi murni. Itu secara fundamental bisa mengubah binatang iblis yang dikaitkan dengan bumi. Setiap binatang iblis yang dikaitkan dengan bumi hanya bisa memakannya sekali. Penjelasannya sangat mendasar, tetapi penggunaannya dinyatakan dengan sangat jelas di atasnya. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat Hell Knight Mare Beast dan Great Earth Sea Snake menatapnya dengan mata antusias, dia segera melemparkan buah-buahan itu kepada mereka. Sangat cepat, tubuh Hell Knight Mare Beast mengeluarkan lapisan demi lapisan cahaya kemasan. Bahkan warna tubuhnya pun tampak telah berubah. Itu sudah mulai lebih menyerupai kuning muda. Mengaum, The Hell Knight Mare Beast mulai mengeluarkan tangisan bernada rendah. King Sui bisa merasakan aura di dalam tubuhnya terus diperkuat. Fitur hebat tentang Hell Knight Mare Beast adalah kepadatannya. Seolah-olah akarnya telah tumbuh ke dalam tanah itu sendiri, membuat lawan tidak mampu memindahkannya. Mengaum, itu adalah raungan lain yang menggetarkan surga. Warna Hell Knight Mare Beast perlahan mulai berubah menjadi warna kuning tanah yang samar. Aura di seluruh tubuhnya hampir 2 kali lipat. Yang terpenting, itu adalah perasaan yang diberikannya kepada orang lain. King Sui merasakannya dan menyadari beberapa perubahan dalam ketangguhannya, serta bagian dalam tubuhnya. Sambil berdiri di sana, binatang itu memberi lawannya perasaan tidak berdaya. Beberapa perubahan juga terjadi dengan tubuh King Sui, aura padat di sekitar tubuhnya membuatnya menyadari bahwa tingkat loyalitas bodoh telah meningkat sekali lagi. Itu naik dari yang asli 2 kali menjadi hampir 4 kali kekuatan pertahanan. Loyalitas bodoh yang hebat. Sekarang King Sui merasa seolah-olah dia adalah kecoa abadi. Ini semua ternyata sepadan. King Sui merasa bahwa mendapatkan buah iblis bumi suci telah membuat seluruh perjalanannya berharga. Ini adalah keuntungan yang sangat besar. King Sui segera memanggil binatang itu kembali ke alam. Perubahan loyalitas bodoh kini telah memungkinkan King Sui untuk menghadapi lawan yang berkali-kali lebih kuat dari dirinya. Ular laut bumi besar masih terus-menerus membalik tubuhnya ke depan dan ke belakang sambil mengeluarkan suara mendesis yang konstan. Warna di sekujur tubuhnya juga semakin gelap. Sebelum ini, King Sui mendengar dari Muyun Qingge bahwa ia memiliki peluang untuk berubah menjadi naga. Satu-satunya masalah adalah tidak ada yang tahu persis seperti apa naga yang akan berubah menjadi ular laut bumi besar. Bahkan jika itu terjadi, apakah itu akan menjadi naga bumi? Naga bumi besar, naga laut bumi hebat. Suara mendesis dari Great Earth Sea Snake bahkan bisa terdengar dari kejauhan. King Sui berdiri di samping dan diam-diam mengamati. Sebenarnya, dia tidak terlalu berharap bahwa ular laut bumi besar akan berubah menjadi naga. Hanya saja untuk saat ini, dia merasa bahwa dia memiliki cukup buah iblis bumi suci untuk disimpan. Lagi pula, tidak banyak binatang buasnya yang dikaitkan dengan bumi. Ular laut bumi besar juga merupakan spesies yang bermutasi melintasi langit dan bumi. Di masa depan, dia setidaknya membutuhkannya sebagai alat transportasi. Oleh karena itu, perlu untuk membuatnya sedikit lebih kuat. Tiba-tiba, King Sui mulai menyadari bahwa suara mendesis mulai terdengar lebih keras. Berbeda dengan desisan tajam dari sebelumnya, tubuhnya juga mulai mengalami beberapa perubahan. Itu lebih besar dan mulai memutar dan melingkari tubuhnya. Sedikit demi sedikit, darah bisa terlihat keluar dari kulitnya yang halus. King Sui merasa sangat aneh tentang hal itu. Muyun Qingge yang berada di sampingnya, di sisi lain, sangat tenang. Tanpa disadari, ular laut bumi besar telah mulai menumbuhkan sisik tipis di sekujur tubuhnya. Mereka secara bertahap menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Saat ini, ular laut bumi besar mulai mengeluarkan raungan bernada rendah daripada suara mendesis. Itu sedikit mirip dengan tangisan naga. Dari tanduk rusa hingga tanduk naga. Sepasang tanduk naga mulai tumbuh di atas kepalanya yang tidak bermata. King Sui mengamati binatang iblis seperti naga di depannya. Dia telah melihat suku naga beberapa kali,
Tetapi mereka sangat berbeda dari naga surgawi yang dia dengar di kehidupan sebelumnya. Itu tidak bisa dibandingkan dengan naga suci yang dia impikan. Namun, dibandingkan dengan suku naga lainnya, naga bumi yang berevolusi ini terlihat mirip dengan naga surgawi dari imajinasinya. Tanduk seperti rusa, kepala seperti unta, mata seperti kelinci, leher seperti ular, sisik seperti ikan, cakar seperti elang dan telinga seperti sapi. Itu sudah mulai menyerupai naga. Semakin King Sui melihatnya, semakin dia menyukainya. Mengaum, teriakan naga yang keras terdengar. Aura di seluruh tubuhnya meledak dalam sekejap. Ekspresi King Sui berubah melihat itu. Tangisan naga itu sangat menusuk sekaligus mengintimidasi. Ukurannya sekitar 100 meter. Meskipun itu hanya sedikit lebih besar dari ular laut bumi besar sebelumnya, ia berhasil memberi orang perasaan bahwa itu jauh lebih besar dari itu. Tanpa mengatakan, kekuatannya juga menjadi lebih kuat secara signifikan sejak transformasi. King Sui, naga itu terlihat sangat unik. Itu terlihat sangat bagus. Muyun Qingge berkata sambil melihat naga emas. King Sui tersenyum, apakah menurutmu itu terlihat bagus? Sepertinya kami sangat mirip dalam cara kami menghargai seni. Naga emas tampak sangat bersemangat. Itu terus bergerak di sekitar King Sui. Sosok naga yang kuat memberikan dampak visual yang kuat pada King Sui. Ini adalah kecantikan yang mewakili kekuatan, sosok naga. King Sui mengalihkan pandangannya ke arah naga emas saat ini. Naga emas, belum dewasa, garis keturunan naga emas 5 cakar, suku naga sejati. Kekuatan mentah yang bernilai 50.000 matahari. Roh naga 5 cakar, kekuatan garis darah dari naga emas 5 cakar. Kekuatan mentahnya dikalikan 800 kali. Sampai sekarang, King Sui tidak yakin bagaimana perasaannya. Fakta bahwa itu memiliki kekuatan senilai 50.000 matahari saat belum matang telah menyebabkan dia cukup terkejut. Dan sekarang, roh naga 5 cakar sebenarnya semakin meningkatkan kekuatannya sebanyak 800 kali. Five Elements Primordial Ki, sebuah serangan yang terbentuk sebagai hasil dari pertemuan 5 elemental energi yang hebat bersama-sama. Serangan yang dilepaskan darinya adalah 200 kali lipat dari kekuatan mentah pengguna. Dragon Conviction, kemampuan kuat dari Five Claws Golden Dragon untuk mengabaikan serangan. Itu bisa mengabaikan hingga 50% dari kecakapan ofensif penyerang. Teknik pertempuran pasif. Saat kekuatannya meningkat, kemampuannya juga akan semakin kuat. Kemampuan ini sesuai dengan harapan King Sui. Dia tidak merasa aneh tentang itu. Dragon Might, mengintimidasi kekuatan lawan. Itu bisa menyebabkan efek intimidasi yang kuat pada kekuatan lawan selain suku naga. Ada peluang tetap untuk mengurangi kekuatan lawan sebesar 10-30%. Untuk suku naga yang kurang dari 1 kali lebih kuat dari dirinya sendiri, ada juga peluang tetap untuk menurunkan kekuatannya sebesar 10%. Ini hanyalah sebuah kemungkinan. Tapi saat menjadi lebih kuat, teknik ini juga akan sangat berguna. King Sui diingatkan tentang binatang pembunuh naga. Dengan tambahan naga emas, pasti akan mudah baginya untuk membunuh naga di masa depan. Berlian, naga emas 5 cakar yang tangguh memiliki salah satu kekuatan pertahanan fisik yang paling tangguh. Pertahanan mentahnya bisa ditingkatkan 100 kali lipat. Kekuatan kuat, naga emas 5 cakar yang tangguh memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Itu meningkatkan kekuatan serangan fisik naga sebanyak 100 kali. Agility, naga yang tangguh memiliki salah satu kecepatan paling gesit. Kecepatannya bisa dinaikkan 100 kali lipat. Divine Dragon Tail Whip, serangan yang mengandalkan tubuh fisiknya. Serangan yang dilepaskan adalah 3 kali kekuatan ofensif mentahnya. Serangan itu mengandung kekuatan serangan perisai yang tangguh. Itu memiliki peluang tetap untuk menghancurkan target. Itu sangat kuat, bahkan mata King Sui menjadi cerah. Dragon Divine Force, biarkan serangan keseluruhan dan kekuatan pertahanan naga emas meningkat 1 kali. King Sui sedang menyelidiki naga emas tanpa cakar. Belum dewasa, untuk saat ini, itu hanya bisa dianggap sebagai naga emas, belum menjadi naga emas 5 cakar. Namun, di antara binatang iblisnya, itu sudah bisa dianggap sebagai salah satu elit. Hanya Dark Phoenix yang bisa melampauinya dengan pembantaian 9 pantom yang menakutkan. Meskipun begitu, King Sui memiliki perasaan bahwa setelah dewasa, naga emas pasti akan mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan. Sayangnya, King Sui tidak tahu mengapa itu tidak memiliki teknik surgawi. Terlepas dari semua itu, tubuh fisiknya masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan.